Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushidah amma ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram khususan ala hadzal kitab asy-syekh Hasbullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم halaman 7 ya, paling bawah. Iya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit darin amin. Wa yajibu dan wajib alal mukallafi bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu sudah berkali-kali ya kita bahas, yaitu orang yang sudah cukup umur, akalnya waras, enggak cacat penglihatan, pendengaran dari lahir, dan dakwah Islam sudah sampai ke orang tersebut. Itu disebut dengan mukallaf. Wajibu dan wajib alal mukallafi bagi setiap orang mukallaf aidon juga ayya'rifa untuk mengetahui syara'iat dini, syariat-syariat agama atau aturan-aturan agama, ajaran-ajaran agama. Wahia yaitu furu'uhu, cabang-cabangnya. Kalau yang pokok itu akidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pokoknya. Lah cabang-cabangnya wa ahamuha, dan yang terpenting dari syara'i'ad din, dari syariat-syariat agama itu at-thaharatu adalah bersuci. Bisa membedakan mana yang suci, mana yang najis. Najis dengan kotor itu berbeda. Najis itu ukurannya agama, tapi kalau kotor itu ukurannya masing-masing kita. Ada yang nganggapnya kita kotor, tapi orang lain nganggap enggak. Ada yang sesuatu yang kadang bersih, tapi kita anggapnya kotor. Misalnya kita anak kecil gitu kan makan es krim celemotan, kita bilang apa? Kotor. Padahal es krim najis enggak? Tidak. Enggak. Maka kotor dengan najis itu beda. Sementara ada sesuatu yang dianggap bersih tapi ternyata najis, yaitu misalnya minum-minuman yang bikin mabuk. Apa aja namanya jenisnya? Toh apa lu? Apa pernah jualan? Apa pernah nyobain? Es kelapa dikasih tahu. Es kelapa jualannya pura-pura es. Enggak, yang topi miring tadi. Apa topinya miring-miring? Oh, topi miring. Iya, Topi terbalik. Kalau di tukang jamu biasanya anggur cap orang tua. Apa-apa itu macamnya. Wes pokoknya semua minuman kalau diminum kok bikin deyeng-deyeng, itu dalam Islam dihukumi najis. Ada sesuatu yang menjijikkan tapi ternyata ya tidak najis. Sperma itu enggak najis. Tapi lah kalau sperma najis, kita najis semua yang kita asalnya dari situ. Biar ganteng cantik kayak apa ya asalnya dari situ ya. Lah kalau itu najis maka kita ini semua yo najis. Maka dalam Islam itu tidak dihukumi najis. Yo. Menjijikkan kotor ya dianggapnya, tapi tidak najis. Kemudian wassalatu dan Sholat itu bagian dari yang terpenting dari syariat agama, karena sholat itu yang menjadi ukuran utama nanti penilaian kita. Dalam hadis dan sangat populer, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah.
Nanti di hari kiamat yang pertama kali dikoreksi adalah sholat. Wa in soluhat soluhasairu amali, wa in fasadat fasadasairu amali. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain ikut bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, amal yang lain ikut rusak. Makanya ibadah yang nggak bisa ditawar-tawar dalam pelaksanaan, ditinggalkan atau tidak, itu sholat. Saya pernah ditanya ibu-ibu, Pak, kalau saya lagi hajatan, lagi mantu, boleh nggak sholat saya tunda, saya rapel, kodok? Kan saya kalau sholat udah tiap hari, kalau hajatan anak saya cuma satu, Pak, sekali seumur hidup. Masa nggak boleh sih? Waduh, yang bikin syariat bukan saya, Bu, saya cuma jawab doang. Setahu saya sholat itu boleh dikodok, alasannya cuma dua, yaitu ketiduran dan kelupaan. Nah, masa orang hajatan ketiduran? Lupaan berarti. Nah, kalau lupaan mungkin bisa jadi. Sayang make up. Sayang make upnya itu kayaknya pasti. Iya. Sayang make upnya itu kayaknya pasti. Kalau kelupaan kayaknya ya enggak. Wong kok saya lihat rumahnya enggak jauh dari musola. Musola 5 waktu adzan mulu. Ribet. Lah kalau rumahnya yang di ujung, Itu pura-pura kelupaan. nah ya itu tadi itu sayang make upnya, apalagi yang pakai lidi dijejer di sini ya. Ayo, lidi dijejer, mukanya dimerah-merahin, dibiru-biruin ya. Ininya digambar, ininya digambar. Blewer kan kena butuh. Iya, banyak lagi. Itu semua. Saya bilang setahu saya pokoknya sholat boleh dikodok, yang tidak dosa cuman dua itu alasannya, ketiduran sama kelupaan. Kalau yang lain, alasan yang lain dosa. Kalau nggak tahu, kalau ada alasan lain mungkin di buku-buku lain atau di kitab-kitab lain, wallahu a'lam, saya belum tahu. Ini kadang jalan-jalan sholat enggak ya. Kemarin ke Tanah Abang pada sholat ya? Wah, alhamdulillah. Kan nyampe rumah belum zuhur. Oh iya. Takutnya. Yang perlu hati-hati, diinget-inget ya. Ini kan tanggung jawab kita masing-masing. Misalnya begini, sholat zuhur itu kan mulai jam 12 lah, taruhlah jam 12. Nah misalnya ibu-ibu nggak langsung sholat, entah apalah pokoknya tak tiduran atau main HP atau urusan di situ, nggak sholat, giliran pulang mau sholat, tamu datang, tamu nginep seminggu kan ya, Usir. musirnya gimana? Udah terlanjur datang, kalau udah terlanjur datang nginep seminggu, ya kadang bisa lebih malah. Nah nanti setelah tamu itu pulang, nah seminggu kan nggak wajib sholat kan? Dan nanti setelah tamu itu pulang, kira-kira sholat zuhur yang tadi kelupaan itu dikodok nggak? Kodok. Lupa. Nggak selama ini yang ibu-ibu jalani itu loh dikodok, kok enggak? Enggak, banyak. Kalau selama ini kita bersih aja pura-pura. Selama ini loh, selama ini yang dijalani. Udah bersih aja mau sholat ntar sekalian maghrib. Kalau Pak Mansur nanya, udah bersih? Belum. Belum. Begitu Pak Mansur gajian, udah. Itu sholat yang duhur itu tadi wajib dikodok. Kecuali kalau memang tamunya itu datangnya sebelum waktu duhur. Ya duhur yang tadi memang udah dispensasi, enggak sholat. Nah itu loh yang bahaya di situ loh. Lah kalau itu terus sebulan begitu, bulan depan begitu, terus lah kan banyak sholat yang ditinggal. Lah ya kalau dikodok bagus, yang ditinggal itu loh bahaya. Wazakatu, kemudian zakat. Kalau zakat fitrah oke lah ya. Zakat fitrah biasanya orang nggak pernah sholat aja kalau zakat fitrah itu rajin. Rajin paling dulu. Jadi ya paling duluan ya. Cuman kalau zakat mal ini kadang yang kita itu masih belum begitu paham, masih simpang siur. Kadang ada yang pokoknya asal bulan Ramadan mau habis sekalian bayar zakat fitrah, biasanya ngasih 500.000. Dia bilangnya zakat mal. Kadang ngasih ke tetangga kanan kiri 100 bilangnya zakat mal. Oke, tapi yang terpenting sesuai dengan ukuran dan hitungannya.
Karena zakat itu tidak seperti infak sedekah yang asal ngasih. Kalau zakat itu harus ada hitungannya. Misalnya kita punya harta yang wajib dizakati yang sesuai ukuran satu nisab. Satu nisab itu ukurannya pakai emas, kurang lebih sekitar 90 gram emas. 90 gram emas kalau diuangkan misalnya 1 juta umpama ya, berarti 90 juta. Tapi kalau emas itu dibeli dipakai, walaupun cuma misalnya sini sekilo itu nggak wajib dizakati. Kalau belinya emas itu untuk perhiasan, tapi kalau belinya itu murni untuk nabung investasi, setelah setahun kepemilikan maka wajib zakat. Nah, kemudian ada yang akal-akalan biar nggak kena zakat, pakai semua. kuping sampai dewer. Gelap dari sini sampai ke sini. Kalau salaman diputer. Kalau ngaji bentar-bentar betulin kudung aja begini ya. Fotoan. Kalau orang punya emas walaupun misalnya sekilo lah umpama mau tinggal ngarang aja kok, itu tidak kena zakat kalau itu dipakai. Tapi kalau ditabung dan itu kepemilikan selama setahun, misalnya belinya tanggal sekarang, nanti setahun tahun depan itu terkena zakat, dan zakatnya 2,5% dari total harga itu. Nah, distribusinya pemberian ke siapa ya terserah. Misalnya disatukan di seseorang ya boleh. Nah, ini kadang yang masih simpang siur. Kemudian wasaumu, puasa. Utang Ramadan udah pada dibayar belum? Udah. Udah belum? Udah. Biasanya tuh bayar utang itu kan kalau udah rejeb ya. Udah rejeb, udah peringatan Isra Mi'raj lah, baru pada kontang-panting bayar utang. Sekarang kan udah ngaji di ngaso juga. Iya, jadi rajin. Ya, Alhamdulillah. Amin. Yang penting itu, karena itu wajib dikodok. Kalau sholat sih nggak wajib dikodok kalau pas haidnya, tapi kalau puasa dikodok. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beberapa orang wanita yang datang pada Rasulullah bertanya, ya Rasul, sholat kami gimana, puasa kami gimana saat kami datang bulan. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, yang kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is sholati. Kami, kata wanita-wanita tadi, ketika ditanya Aisyah, hanya diperintahkan mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Kemudian wal haji. Bu Mansur kapan? Haji. Insya Allah ya, bentar lagi lah ya. Amin. Semua orang Islam juga pengen, cuman kan nunggu giliran. Cuman kalau nggak daftar ya nggak ada giliran. Betul. Ya dipanggil. Dipanggil mah udah sama Nabi Ibrahim, udah ratusan ribuan tahun yang lalu dipanggil mah udah. Dipanggil sama pengurus sensinya Pak. Dipanggil sama Kementerian Agama yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyewa odong-odong ya lama ya. Wana telubu, dan kami berharap, kami berdoa mengharapkan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, al-i'anata, pertolongan. Ini berarti penulis ini memohon pada Allah agar diberi pertolongan untuk menyelesaikan tulisannya ini, dan tulisan ini, kitab ini, ya semoga-moga manfaat untuk kita yang mempelajari. Amin. Ala zikril ahammi, untuk menyebutkan yang terpenting. Yang terpenting tadi pertama masalah toharoh, kemudian sholat, zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Wal barokata, dan juga mengharapkan pengen dapat barokah. Barokah itu apa? Ya berkah beda bukan. Ya barokah kalau ke bahasa kita ya berkat itu ya. Lah berkat, barokah atau berkat itu apa?
apalagi lah pertanyaan paling awal ngaji. Yang pertama hari awal ngaji ditanyain berkat barokah. Kan sering yo kita moga-moga rezekinya berkah, ilmunya berkah, rumah tangganya berkah, rumahnya, kendaraannya berkah, lo berkah lo. Lebih baik lebih banyak. Lebih baik atau lebih banyak? Lebih baik lebih banyak. Berkah itu kalau apapun yang kita miliki kok kita jadi tambah baik, baik berhubungannya dengan Allah maupun hubungan dengan sesama tetangga kanan kiri itu berarti berkah. Lah kalau tambah tapi kok malah tambah kurang ajarnya berarti itu enggak berkah. Dulu waktu masih jadi kontraktor, sholatnya rajin. Kontraktor, ngontrak dulu dan kontraktor. Lah begitu punya rumah malah bilas, enggak pernah sholat. Wah, wes itu rumahnya berarti enggak berkah. Fihi di dalam tulisan ini fanaqulu maka kami berkata kitabut toharoti, kitab yang membahas masalah toharoh atau bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk acara malam Kamis habis sisa aja ya. Biar kalau habis maghrib pengalaman kemarin begitu habis maghrib habis sisa pada pulang makanan nggak ada yang makan. Kalau habis sisa kan habis selesai acara langsung makan. Terus kemarin waktu acara apa itu pada pulang makanannya banyak kan. Ya insya Allah habis sisa ya acaranya. Memang di RT 1 ada acara malam Kamis. Nggak ada itu. Sama tak kamu sholat. Oh iya berarti kan nggak ada kan? Ya kalau nggak ada. Ya, kamunya malah di RT kita mah 2, Be. Mau 6 juga nggak apa-apa. Kita 5 ya. 6 ya nggak apa-apa. Bude bikin sendiri, Bu Haji bikin sendiri ya. Kita 5 Bude. 3 malah ada 3. Insya Allah nanti dibikin di itu ya apa di grup. Nah, jadi malam Kamis habis nanti ibu-ibu yang baca